dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah pilihan. Betul kan? Dari awal Tuhan ternyata sudah menganugerahkan kehendak bebas atau pilihan kepada manusia. Itu bisa kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Allah berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon yang ada di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kau makan. Sekali-kali kau mau makan itu, maka kau akan mati. Artinya Tuhan ternyata memberikan pilihan dan kebebasan kepada setiap manusia dari awal Allah menciptakan manusia. Kita sekolah aja kita diperhadapkan dengan pilihan sesuai dengan basic kemampuan dan pengetahuan kita, hobi kita. Kita bangun aja pagi hari, kita diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang mau kita lakukan pertama, kedua, dan seterusnya. Kita mencari suami atau istri saja, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau yang ganteng tapi kaya, mau yang ganteng tapi baik, mau yang kaya nggak perlu ganteng, yang penting nggak KDRT. Nah, semuanya punya pilihan. Kita ke gereja aja mungkin sekarang, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau pakai pakaian yang mana? Warna apa? Yang bagaimana? Ya enggak? Mau duduk di mana? Mau ketawa-ketawa? Mau bicara-bicara? Atau betul-betul beribadah? Memang betul-betul hidup ini terus diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan dan pilihan. Memang begitu. Tapi yang pasti dalam setiap pilihan, ingatlah pasti ada konsekuensinya. Dalam setiap pilihan atau kehendak bebas kita punya porsinya masing-masing. Porsi bertanggung jawab atas perbuatan kita, porsi bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan begitu juga setiap pilihan, hendaklah pilihan itu menghasilkan kehidupan yang terbaik, atau bisa disebut dengan the finest life. Pilihan yang terbaik. Ya memang ya, gak bisa disangkali. Semua kita ini kepengennya hidup kita ini terbaik, ya kan? Gak ada kita yang tidak menginginkan kehidupan yang terbaik. Dan gak ada kita yang menginginkan kehidupan yang tidak terbaik. Semua kita memilih dan menginginkan kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudaraku, Mazmur 1 ini adalah pengajaran yang mendasar untuk membangun kehidupan dengan nilai, norma, kebiasaan yang menuntun setiap pribadi manusia kepada kehidupan yang terbaik. Di menit ini, Mazmur menunjukkan perbedaan antara dua jenis orang yang diakui Allah. Semua kita membaca judul yang telah dibuat LAI 2-3 ya. Jalan orang benar dan orang fasik. Jalan orang benar dan orang fasik.
fasik identik dengan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di hadapan Allah. Tetapi tidak dengan orang benar. Orang benar selalu berada di jalan, di koridor daripada Allah tentukan. Jadi gak sulit ya memahami perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Artinya nas ini begitu menjelaskan perbedaan yang sangat jelas dilihat dari orang fasik dan orang jahat, orang fasik dan orang benar. Itu bisa dilihat dari apa yang mereka lakukan, tempat yang mereka kunjungi, dan kumpulan yang mereka masuki. Orang benar, dia tidak akan berjalan, dia tidak akan duduk, dan dia tidak akan berdiri bersama di jalan orang yang berdosa dan pencemooh. Artinya nas ini menggagas kita untuk mempraktekkan hidup yang berintegritas dan berkualitas. Jadi orang Kristen itu, kehidupan orang Kristen itu yang berintegritas, dia tidak akan mau kompromis dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Dia tidak akan mau kompromis dengan orang-orang yang suka membuli. Dan orang-orang yang berintegritas, dia gak akan mau kong kali kong dengan orang yang berusaha melukai, membuat-buat sesuatu yang benar menjadi yang salah menjadi benar. Jadi ngerti sebenarnya arti kong kali kong? Kompromi. Udahlah, gak apa-apa itu. Salah sekali aja gak apa-apa. Salah sekali 2 kali gak apa-apa. Salah 1, 2, 3 kali gak apa-apa. Gak begitu. Jadi kalau orang benar, orang yang berintegritas, dia tidak akan mau kong-kali-kong atau kompromis dengan sesuatu yang betul-betul salah. Tahu dia salah, tahu dia sering menyakiti orang-orang di sekitar, tahu dia sering membuat kesalahan di tengah-tengah orang-orang di sekitar, di tempat kerjanya, di gereja, di rumah, dalam kehidupan bersosialisasi. Tapi karena dia punya duit, kita lupa mengingatkan akan kesalahannya, malah kita terjerumus dalam kehidupan dan kebiasaan kita. Jelas tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara orang yang benar, kita baca ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya rasionya, memorinya selalu merekam tentang firman Tuhan. Rasionya, memorinya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Totalitas kehidupannya dia betul-betul digiring, dikawal oleh firman Tuhan. Jadi ada terang di sini, tapi terang daripada Kristus melalui firman Tuhan. Saya mau bilang juga, orang yang sering membaca Alkitab belum tentu dia menunaikan ketaatan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dan Tuhan itu tidak bisa terpisahkan. Jadi mustahil kalau orang yang sering membaca Alkitab dia taat kepada Tuhan. Atau sebaliknya, orang yang baik kepada Tuhan tapi dia rajin membaca firman Tuhan. Itu mustahil. Artinya rasio waktu, lidah, dan memori kita betul-betul diarahkan untuk merekam dan menjalankan ketaatan akan firman Tuhan dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Jadi dia nggak ketika beribadah saja dia membaca firman Tuhan, tetapi pekerjaannya, rencana hidupnya, doanya diawali dengan firman Tuhan. Ini memang akan sangat sulit karena memang nggak dibiasakan. Tapi coba dibiasakan dari awal, maka semuanya itu tidak akan sulit.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Coba kita lihat pertumbuhan, keberhasilan, ketahanan orang yang beriman itu betul-betul terjamin. Bisa dilihat di ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya urat-uratnya itu menuju kepada sumber daripada air itu. Jadi kalau air di dalam Alkitab itu sering dilambangkan dengan roh. Urat-uratnya itu urat-urat pohon yang mensuplai, yang mengambil dan menyerap, itu mengarah kepada air itu, mengarah kepada roh itu. Air ini sering disampaikan dengan roh Allah, maka mereka yang diajak dan tinggal dalam firman Allah akan menerima sumber hidup yang tidak akan pernah habis-habisnya dari roh. Artinya orang yang beriman itu dapat bertahan dalam segala musim. Mau dia kemarau kayak sekarang, mau dia musim semi, mau dia musim dingin, musim kering atau basah malahan, dia akan tetap bertahan karena relasinya dengan Tuhan. Suplai airnya itu, asupannya itu tetap terpenuhi. Jadi beda ya. Kalau orang pasif bisa saja membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan itu hanya sekedar formalitas, atau karena disuruh, atau karena ketika dia merasakan penderitaan, atau ketika dia merasakan kebahagiaan. Misalnya mau masuki rumah, baca firman Tuhan. Mau memasuki rumah, lihat almanak HKBP, mana ini? Ya, firman Tuhan yang bagus. Kalau nggak bagus, saya tidak akan masuki rumah di situ. Nah, saya mau katakan itu adalah sisa-sisa hasil mingguan atau penyembahan-penyembahan di zaman nenek moyang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak dengan orang fasik yang diidentikan dengan padi yang mengalami penggilingan. Tahu gak sekam? Tahu ya sekam? Sekam itu adalah sisa daripada penggilingan padi. Jadi kalau padi sudah digiling, dia akan berkurang itu nilai daripada keisiannya. Intensitasnya juga berkurang, isinya berkurang, dan dia akan mengalami kekosongan. Jadi kalau sekam dihembuskan angin, itu bisa terbang. Jadi membedakan sekam untuk membersihkan beras itu seringkali dia dihembuskan dulu, dihembuskan, nanti sekamnya akan terbang dan berasnya akan jatuh ke bawah. Artinya akan ada perbedaan. Angin di sini dilambangkan dengan penghakiman. Hati-hati bagi kita yang menjadi sekam dalam kehidupan bertuhan dan bermasyarakat, bersosialisasi di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi kalau sekam itu ketika dia dibakar habis, dia nggak punya manfaat lagi. Ketika kita kena kepada sekam itu, tangan kita dengan gampangnya akan hilang. Artinya kehidupan orang fasik itu betul-betul bisa mempengaruhi kehidupan orang yang beriman. Percaya enggak? Gak semua orang yang bisa bertahan di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Percaya enggak? Makanya beberapa hari yang lalu saya punya teman di Wilbro yang sudah agak senior. Dia telepon saya, "Dek, carikanlah kos-kosan di Jatinangor. Anak kita lulus di ITB. Kalau bisa kos-kosannya itu aman, tidak banyak pengaruh-pengaruh. Kalau bisa jangan terlalu bebas nih." Kenapa? Kenapa orang tua bisa berpesan seperti itu? Bahkan kalian mungkin ketika kalian merantau, pasti orang tua kalian mencari keamanan ketika dimana kalian memilih tempat tinggal, kos-kosan untuk menimba ilmu di tempat yang berbeda jauh dari orang tua. Kenapa? Karena itu tadi,
lingkungan buruk itu gampang sekali mempengaruhi kehidupan orang yang beriman. Nanti orang yang sangat polos sekali, ketika dia tinggal beberapa lama di lingkungan yang buruk, dia akan keterikutan. Dia akan terikut. Maka hati-hati kita yang tinggal di tengah-tengah orang yang buruk. Maaf saya katakan, orang yang buruk itu bagaimana? Jadi kalau sama-sama, sering sama-sama, saya pernah juga membaca satu artikel yang dia betul-betul mengingatkan bahwasanya sifat itu ternyata menular. Dan saya juga pernah mengalami itu. Saya dulu sangat suka ikan air tawar. Tapi ketika saya menikah dengan orang yang tidak suka ikan air tawar, saya jadi ketularan. Awalnya saya itu tidak suka memakai baju yang terlalu modis. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang modis, saya ketularan. Saya juga pernah melihat orang-orang yang ketika saya melayani di Toba, dia dulu waktu tinggal di Toba atau di Balige, dia orangnya polos sekali, biasa aja, pakaiannya biasa aja. Ketika dia kuliah ke Jogja, ke UGM, dia jadi orang yang berbeda. Tiba-tiba lah, maaf kata pakaiannya yang kurang siap dijahit lah. Tiba-tiba pakaiannya sering gak sopan lah. Artinya gak gampang hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Dan di sini kita diingatkan, orang fasik yang diidentikan dengan padi atau sekam yang dibakar di dalam penggilingan itu, kehilangan bobot dan nilainya, ini biasanya akan sangat mudah sekali dihembuskan oleh angin. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, si Daud ini punya pengalaman yang luar biasa. Hidup di tengah-tengah orang yang buruk dan hidup di tengah-tengah orang baik. Tapi dia bisa bertahan dan dia bisa survive walaupun dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk, karena dia bertahan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Rasionya dia arahkan hanya untuk firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang yang jauh dari Tuhan akan kehilangan substansinya dan akan merasakan kekosongan. Dia akan merasakan kesepian walau di tengah keramaian. Dia akan berjalan menuju kebinasaan. Dia punya segalanya tetapi tidak mendapatkan kepuasan. Dia menjadi sekam yang biasanya dibakar karena tidak berguna lagi. Aku nggak tahu ya permasalahan dan kehidupan pribadi kita semua di sini. Mungkin di jalan benar atau di jalan yang salah, atau berada di dalam persimpangan. Dan di sini di dalam firman ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Jalan orang benar itu menuju kebahagiaan dan jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Lingkungan pergaulan kita sangat menentukan pribadi diri kita, karena tidak semua orang mampu bertahan di tengah-tengah lingkungan yang buruk. Bahkan rasio kita, waktu kita, lidah kita, uang kita, kebutuhan kita mengarah kemana? Hasil dari orang yang benar dan orang fasik itu jelas berbeda. Keputusan itu ada kepada kita semua masing-masing. Mau memilih kehidupan atau memilih kefasikan. Di sini diingatkan kembali, bijaklah dalam memilih. Mungkin kita pernah mendengar lagu kur yang berjudul Pilih Mahamuluani, atau bahasa Indonesia, pilihlah kehidupan. Kenapa memilih kehidupan? Karena dengan melalui itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ayat 1 dikatakan berbahagialah. Apa sebenarnya arti kebahagiaan? Apa sebenarnya arti kebahagiaan? Bukankah semua orang memilih kebahagiaan? Bukankah semua orang mencita-citakan kebahagiaan? Iya enggak? Tunjuk tangan di sini siapa yang tidak ingin bahagia. Artinya semua menginginkan kebahagiaan. Jika Mazmur mengatakan berbahagialah, artinya jika kita taat kehendak Allah akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, punya anak cucu yang banyak, pekerjaan kita berhasil, kuliah kita oke-oke aja, kita
enak-enak aja. Faktanya enggak. Orang yang dekat dengan Tuhan justru sering terlihat menderita. Orang yang dekat dengan Tuhan justru sering terlihat tidak dihormati, tidak dipandang, tidak kaya, bahkan dijauhi karena dia nggak kaya, dia nggak punya duit, dia menderita, dia orang yang menjadi difficult, orang yang sering dihina bahkan dipandang rendah. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak dikenal oleh dunia. Mungkin saudaraku di sini semua ada yang sadar 4 kali berturut-turut saya tugas di ibadah sore. Saya mulai mengenal wajah-wajah bapak dan ibu pemuda-pemudi yang sering ibadah di ibadah sore. Saya yakin kita yang beribadah di sini nggak semuanya berangkat dengan kebahagiaan. Ada yang berangkat dari kesulitan, situasi yang sulit, sakit hati yang berakar, sakit hati yang mendarah daging, kebencian yang luar biasa, ketipisan dompet, penyakit di dalam tubuh, rasa tidak nyaman. Pasti ada, saya yakin sekali. Tapi berbahagialah kalian semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuda dan pemudi, kalian datang ke sini karena dituntun oleh roh kebahagiaan itu, roh daripada Allah. Jadi artinya di ayat 1 ini dia tidak mengatakan berbahagialah orang yang benar, berbahagialah orang yang baik hati, tapi berbahagialah orang yang tidak mau duduk, berdiri, dan memasuki orang-orang pencemooh atau orang-orang yang sering berbuat dosa atau orang-orang yang sudah terbiasa dengan kesalahan. Artinya ini mengarah kepada orang yang punya komitmen, yang tidak mau melakukan sesuatu yang salah. Bisa saja kita seringkali diperhadapkan dengan lingkungan yang buruk. Karena cuma itu temanku, ya terus itu aja. Boleh, tapi pertahankan integritasmu. Jangan pernah sama dengan dunia. Seperti yang dikatakan dengan Roma, di kitab Roma. Jangan sama dengan dunia. Nah, jika kita mau berbahagia, jangan duduk dengan orang jahat. Jangan kong kali kong dengan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Tapi hidup berintegritaslah. Karena kompromis itu membuat kita kehilangan identitas. Identitas apa sebenarnya? Kamu ini adalah orang pilihan Tuhan. Saya adalah orang pilihan Tuhan. Saya adalah orang yang diciptakan Allah. Saya orang yang berbahagia karena saya sudah menerima penebusan dari Allah. Kalian juga orang yang berbahagia ketika kamu mengimani kamu adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah. Ketika kamu bisa tertawa, bisa kamu berdiri dan kamu bisa makan, bisa minum dan kamu bisa bekerja dan bisa melayani Tuhan di rumah ini, kamu adalah orang yang berbahagia karena kamu diberkati dengan kesempatan. Tidak semua orang seperti kita ini bisa beribadah di sini, bisa beribadah dengan tenang, bernyanyi, memuji Tuhan. Tidak semua orang seperti kita. Artinya ini mengarah kepada komitmen tadi. Sekali aku tidak berkomitmen dan kong kali kong dengan orang yang salah, saya kemanapun tidak akan pernah mau kong kali kong dengan orang yang salah. Sekali saya mutiara, maka dilemparkan kemana saja saya tetap akan menjadi mutiara. Sekali saya bersama-sama dengan orang yang tidak mutiara, saya tidak akan berubah menjadi batu, tetapi saya akan tetap menjadi mutiara. Artinya dia menyala, bersinar, tetap menjadi mutiara, orang yang dipilih Allah. Kebahagiaan yang benar adalah memahami makna pikiran Tuhan itu. Jadi letak kebahagiaan tertinggi adalah diberkati Tuhan. Amin. Coba renungkan, kalau kehidupan kita nggak diberkati Tuhan, bahagia nggak? Nggak akan pernah kita berbahagia. Jadi kalau kebahagiaan
versi dunia dengan versi Tuhan itu berbeda. Kalau versinya dunia seperti yang dikatakan orang Batak, Hamorau, Hagabil, Hasanakon, kekayaan, kehormatan. Apanya bahasa Indonesia Hagabil? Apa Mak? Kedudukan. Kalau versi dunia, saya punya duit, saya bahagia. Saya punya kedudukan, saya bahagia. Saya punya anak cucu, pekerjaan yang sukses, saya bahagia. Tapi mari kita tinjau kembali. Kalau uang banyak, tapi nggak bisa tidur di tempat yang empuk karena penyakit tulang, gimana? Saya punya duit banyak, tapi saya tidak bisa makan daging karena kolesterolnya tinggi, karena saya punya penyakit. Macam mana bahagia? Jadi banyak sekali kalau ditinjau-tinjau kembali. Tetapi kebahagiaan yang benar itu adalah diberkati Tuhan. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Kita semua pasti mau diberkati Tuhan. Nah, ini mengingatkan kembali dengan topik minggu kita, kebahagiaan orang yang benar. Hasil akhirnya itu betul-betul terlihat. Maka pilihlah kehidupan, pilihlah jalan kebenaran di hadapan Tuhan, maka kamu akan berbahagia. Semoga kita semua dikuatkan oleh teologi. Semoga kita semua mampu menjalani firman ini, dikuatkan dengan firman dan teologi yang telah hadir di tengah kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur sekali Bapa buat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memilih kehidupan, supaya kami betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu berkat dari-Mu. Jangan biarkan kami jatuh kepada pengertian kebahagiaan versi dunia ini yang menenggelamkan kami sehingga kami tidak bisa melihat Engkau, yang sementara, yang habis dan tidak kekal. Tapi ingatkan kami Tuhan untuk mengejar kebahagiaan yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami, orang pilihan-Mu. Bapa yang baik, kuatkan kami untuk melakukan segala perintah dan firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, bahkan totalitas kehidupan kami berangkat dari firman-Mu, supaya segala perbuatan kami, pilihan kami, betul-betul menghasilkan kehidupan yang terbaik, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal firman-Mu. Bapa, berkati setiap orang, pribadi lepas pribadi yang datang ke rumah-Mu ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, rencana kehidupan mereka, proses pendidikan mereka jika mereka dalam proses pendidikan, kesedihan mereka, kesakitan mereka Tuhan, sakit dan penyakit mereka. Engkaulah Tuhan yang memberkati, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tadi mengalami bencana alam di Sumatera Barat oleh karena banjir bandang. Beberapa orang telah meninggal oleh karena bencana itu. Berkatilah keluarga yang telah ditinggalkan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan Kau berikan penghiburan bagi mereka, supaya mereka hanya mengingat dan melihat hanya Engkaulah Allah Bapa yang mampu menolong mereka. Setiap orang yang terkena musibah, bantulah mereka Tuhan, melengkapi segala kebutuhan mereka. Dan begitu juga orang-orang yang mengalami
kesedihan karena tidak mendapatkan pakaian, makanan dan minuman serta rumah tempat tinggal mereka. Berkatilah mereka seperti Engkau memberkati kami di tempat ini, dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.